Assalamualaikum sahabat jendela kisah. Bayangkan, seorang gadis cantik bersimpuh menangis di pelaminan sementara di sampingnya berdiri pria lusuh beraroma jalanan yang baru saja resmi menjadi suaminya. Ia tidak datang membawa cinta, melainkan luka dan janji rahasia masa lalu. Apa yang membuat seorang ayah tega memaksa anaknya menikah dengan seorang gelandangan? Dan kenapa pria itu menatap dunia dengan tatapan penuh dendam? Jangan lewatkan kisah ini, karena di balik derita dan air mata, tersembunyi kebenaran yang akan membalikkan segalanya. Like, komen dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan cerita inspiratif dan menjadi amal jariah. Malam itu hujan mengguyur kota tanpa ampun. Petir menyambar langit seperti sedang mengutuk sesuatu yang hendak terjadi. Di dalam rumah mewah bergaya klasik Eropa, Luna terduduk di sofa panjang dengan tubuh menggigil bukan karena dingin, tapi karena ucapan ayahnya yang barusan menghancurkan seluruh mimpinya. "Kamu akan menikah akhir pekan ini, Luna," ucap ayahnya dengan suara berat. Luna menoleh dengan mata merah yang mulai berair. "Menikah? Dengan siapa, Ayah? Aku bahkan belum punya kekasih. Namanya Arman. Kamu akan segera bertemu dengannya." Luna mengerutkan dahi, mencoba mengingat apakah ada nama itu dalam lingkaran sosialnya. Namun yang muncul justru bayangan seorang pria kotor berjaket robek yang sering ia lihat duduk di trotoar dekat taman kota, mengoceh sendiri sambil sesekali berteriak pada langit. "Ayah tidak bercanda kan? Jangan bilang dia gelandangan yang sering duduk di dekat halte itu." Luna berdiri dengan napas tersengal karena emosi yang tak tertahan. Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menghela napas panjang seperti seseorang yang sedang memanggul beban dari masa lalu. "Ayah punya janji dengan seseorang dan Arman adalah anaknya. Dulu hidup kami diselamatkan olehnya. Sekarang, ayah menebusnya dengan pernikahan ini." Luna berteriak. Air matanya tumpah seketika. "Jadi, aku ini alat pembayaran hutang budi?" Ayah tega menukar masa depan Luna dengan pria seperti itu. Namun tidak ada jawaban. Malam itu berubah jadi mimpi buruk, dan dalam beberapa hari saja semua persiapan dilakukan. Gaun pengantin dipilih, undangan dicetak, tapi satu hal yang belum berubah, hati Luna yang terus menolak. Hari pernikahan pun tiba. Dalam balutan kebaya putih yang mewah, Luna berdiri kaku di depan penghulu. Di sampingnya, pria berambut kusut, berjanggut kasar, dan mengenakan jas pinjaman yang kebesaran. Itulah Arman. Luna bahkan tidak menoleh sekalipun. Ia hanya diam, dingin, seperti patung yang siap patah kapan saja. Ketika ijab kabul selesai, semua tamu hanya bertepuk tangan pelan. Tak ada tawa, tak ada bunga, hanya sorot mata iba dan bisikan penuh tanya. Luna duduk di samping Arman di kursi pelaminan tanpa sedikit pun menyentuh tangan suaminya. Arman menatap ke bawah, lalu berbisik lirih. "Terima kasih sudah bersedia menikah denganku." Luna tak menjawab. Dalam hatinya, ia bersumpah, pernikahan ini tak akan pernah ia akui. Dia akan cari jalan keluar secepatnya. Tapi yang tidak ia tahu, ini baru permulaan dari kisah yang akan mengubah segalanya. Senja mulai berganti malam ketika mobil tua yang mereka tumpangi berhenti di depan rumah kontrakan. Luna memandang tempat itu dengan pandangan kosong. Atapnya nyaris rubuh, catnya mengelupas, dan pagar bambunya tergantung setengah roboh. Ia bahkan tak yakin rumah ini layak disebut rumah. Arman turun terlebih dulu, lalu membuka pintu mobil dan menoleh ke arahnya. "Maaf, rumahnya seadanya," katanya lirih, sambil menunduk seperti biasa. Luna tidak menjawab. Kakinya melangkah perlahan, berat, seakan tiap jejak membawa beban amarah dan penghinaan yang belum tuntas. Saat masuk ke dalam, aroma lembab dan apek langsung menyambutnya. Ruangan sempit, hanya ada satu meja, satu kasur tipis di lantai, dan dinding triplek yang bolong di sana-sini. "Di sini tempat tinggalmu?" tanyanya sinis. Arman hanya mengangguk. "Kalau kamu mau, aku bisa tidur di luar. Biar kamu di dalam. Jangan sentuh aku. Jangan dekati aku. Pernikahan ini cuma formalitas," tegas Luna. Ia masuk ruangan kecil di pojok dan menutup pintu, meski pintu itu tak punya kunci.
Arman duduk bersandar di dinding ruang utama. Lampu remang menyinari wajahnya yang kusam. Ia menatap langit-langit seolah menyimpan banyak luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam berlalu tanpa percakapan. Tidak ada sentuhan, tidak ada kehangatan. Hanya dua jiwa asing dalam satu atap penuh luka dan kehancuran. Luna tak bisa tidur. Ia memeluk lutut di atas kasur, menahan tangis yang tak kunjung reda. Di luar, suara motor berlalu lalang, dan anjing menggonggong dari kejauhan. Tapi yang paling mengganggunya adalah suara isakan halus dari ruang depan. Itu suara Arman. Luna mencoba mengabaikan. Tapi malam-malam berikutnya, ia semakin resah. Setiap subuh, Arman selalu keluar rumah diam-diam. Ia kembali sore hari dengan pakaian bersih. Tidak pernah tampak kotor atau berbau seperti pengemis. Luna mulai curiga. Pada suatu malam, ia terbangun oleh suara pintu kayu yang dibuka perlahan. Dari balik celah tirai, ia mengintip. Arman berjalan ke pojok rumah dan membuka sebuah koper tua yang selama ini tertutup kain. Dari dalamnya, ia mengeluarkan laptop hitam tipis, lalu duduk bersila dan mulai mengetik cepat. Jari-jarinya lincah. Wajahnya fokus. Tidak ada getaran emosi, hanya ketenangan penuh perhitungan. Ia bahkan memakai kacamata baca dengan elegan. Sesuatu yang tak masuk akal bagi seorang gelandangan yang disebut-sebut tak waras. Siapa dia sebenarnya? Bisik Luna dalam hati. Esok paginya, Luna pura-pura tidur saat Arman pergi. Begitu suara langkahnya hilang, ia buru-buru bangkit dan membuka koper itu. Laptopnya sudah tidak ada, tapi di balik tumpukan baju usang, ia menemukan jam tangan mewah, model eksklusif yang hanya dipakai orang-orang elit. Tangannya gemetar. Ia menggenggam jam itu dan menatap cermin. Napasnya memburu. Aku hidup bersama seseorang yang penuh kebohongan. Tapi untuk apa? Apa maksud di balik semua ini? Dan siapa sebenarnya Arman? Luna tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, ia akan membongkar semuanya, meski harus menyeret kebenaran dari dasar kebohongan yang terdalam. Langit malam itu kelam, bulan tertutup awan gelap. Jam menunjukkan pukul 12:10. Di dalam rumah kontrakan reot itu, Luna pura-pura tertidur sambil mencuri pandang ke arah pintu yang sedikit terbuka. Ia telah menyusun rencana. Malam ini, semua akan terungkap. Langkah kaki Arman terdengar pelan, seolah tak ingin membangunkannya. Ia keluar, menutup pintu perlahan, dan tak lama kemudian suara mesin mobil menyala. Luna langsung bangkit, mengenakan jaket, dan membuka pintu belakang. Ia melangkah cepat ke jalan setapak yang berakhir di gang besar. Di kejauhan, sedan hitam mengilap melaju perlahan, berbeda jauh dari penampilan Arman yang selama ini kumuh. Luna menyetop ojek online, membuntuti mobil itu dari kejauhan. Jantungnya berdebar keras. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bahkan nyaris tak percaya dengan apa yang sedang ia lakukan. Mobil itu terus melaju hingga tiba di pusat kota. Gedung-gedung tinggi mulai menjulang. Lampu-lampu neon menyala terang menghiasi malam. Sampai akhirnya sedan itu berhenti di depan sebuah gedung kantor mewah. Di pintu masuk, seorang satpam berseragam langsung membungkuk hormat kepada Arman. Luna menahan napas dari balik tiang lampu jalan. Arman melangkah masuk dengan percaya diri. Tak ada lagi getar ketakutan atau emosi meledak seperti biasanya. Ia diterima oleh dua pria bersetelan rapi. Mereka berjabat tangan seperti rekan bisnis sejati. Luna mengikutinya diam-diam, menyelinap masuk bersama seorang tamu yang datang bersamaan. Ia melihat Arman memasuki ruang konferensi yang luas, dengan layar proyektor besar dan para profesional di sekitarnya. Di atas meja, tertera papan nama, Dr. Arman Irawan, MPSI Direktur Utama Yayasan Rehabilitasi Jiwa Amanah Sejahtera. Dunia Luna runtuh. Pria yang selama ini ia kira gelandangan emosional ternyata seorang direktur yayasan ternama yang dikenal luas di kalangan medis dan sosial. Ia tidak hanya punya uang, tapi juga kekuasaan dan pengaruh. Luna tak tahu harus merasa apa. Marah? Terhina? Tertipu? Atau justru kagum? Malam itu ia kembali pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia berdiam diri di ruang tamu hingga subuh,
menunggu Arman pulang. Saat suara mobil terdengar di luar, Luna berdiri di balik pintu, menunggu kebenaran diungkapkan. Arman masuk dengan langkah pelan. Luna menatapnya tajam. "Kamu banyak rahasia ya?" Suaranya terdengar pelan tapi dalam. Arman berhenti. Matanya menatap Luna dengan tenang. "Ada yang ingin kamu ketahui?" Luna melangkah maju. "Kenapa kamu berpura-pura menjadi orang miskin? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Siapa kamu sebenarnya, Arman?" Arman menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia menatap Luna langsung, tanpa ragu, tanpa ketakutan. "Aku menyamar bukan untuk menipu, tapi untuk tahu siapa yang benar-benar bisa menerima aku, bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena aku sebagai manusia biasa." Luna terpaku, tapi rasa marahnya belum padam. Ia belum bisa menerima semuanya begitu saja. Karena jauh di lubuk hatinya, ia merasa telah dipermainkan dalam sandiwara yang terlalu dalam dan berbahaya. Dan ia belum tahu, rahasia yang lebih besar masih menantinya. Rahasia yang bisa mengubah hidupnya untuk kedua kalinya. Pagi itu mendung menggantung di langit, seolah menjadi bayangan dari perasaan Luna yang masih berkecamuk. Ia duduk di ruang tamu kecil, memeluk bantal tipis yang baunya sudah ia benci sejak hari pertama tinggal di rumah itu. Arman duduk di seberangnya, menatap lantai seperti biasa. "Aku ingin tahu semua, Arman. Dari awal sampai akhir," ucap Luna tanpa basa-basi. Arman menunduk lebih dalam. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara ketukan di pintu mengejutkan mereka berdua. Pintu terbuka, dan di sana berdiri seseorang yang selama ini tak pernah Luna bayangkan akan datang. Ibunya. Perempuan itu melangkah masuk tanpa senyum. Matanya merah seolah baru menangis. Ia membawa sesuatu dalam genggaman. Sebuah map coklat usang yang tampak disimpan bertahun-tahun. "Luna, Arman, ada hal yang harus kalian tahu," katanya dengan suara berat. Luna terdiam. Matanya berganti-ganti antara ibunya dan Arman. Ibu duduk perlahan, membuka map tersebut, lalu mengeluarkan lembaran tua penuh tulisan tangan. "Ini surat dari ayahmu sebelum beliau meninggal," ujar ibu sambil menyerahkan surat itu pada Luna. Tangannya bergetar. Dengan napas berat, Luna mulai membaca. "Jika aku pergi lebih dulu, maka tunaikan janjiku pada sahabatku. Arman kecil adalah anak dari orang yang menyelamatkan nyawaku saat kecelakaan di perbatasan 25 tahun lalu. Aku berjanji akan menjaga keluarganya jika suatu saat aku mampu. Jika Arman datang padamu, izinkan dia menjadi bagian dari keluarga kita, bukan karena balas budi, tapi karena ia layak dicintai sebagaimana aku mencintai ayahnya." Luna mematung. Tubuhnya seperti membatu. Tangannya gemetar saat menurunkan surat itu. "Jadi, ini semua bukan hanya ide ayah tapi wasiat," bisiknya. Ibunya mengangguk. "Ayahmu menyimpan surat itu karena ia tahu suatu hari kamu akan mempertanyakan semuanya." Luna menoleh ke arah Arman, yang masih tak bersuara. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" "Aku takut kamu menolak semuanya. Takut kamu merasa terpaksa. Aku pernah kehilangan segalanya karena orang-orang menilaimu dari penampilan. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu bisa menerimaku karena siapa aku, bukan karena warisan atau wajah bersih di balik jas mewah." Hening menyelimuti ruangan. Luna berdiri perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia melangkah menuju jendela, menatap langit yang kini mulai diguyur gerimis tipis. Dalam dadanya, amarah mulai digantikan oleh campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Terluka, terhormat, bingung, dan untuk pertama kalinya penasaran. Arman adalah teka-teki, dan Luna kini menyadari dirinya berada di tengah jalinan kisah yang jauh lebih dalam dari sekadar pernikahan terpaksa. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan membuat hidupnya tak pernah sama lagi. Langit belum sepenuhnya terang saat Luna terduduk sendirian di bangku kayu depan rumah kontrakan itu. Hujan semalam menyisakan tetesan di daun-daun kecil yang menempel di pagar bambu. Angin berhembus pelan, membawa suara azan subuh dari kejauhan. Luna tidak bisa tidur. Kepalanya masih penuh.
Ia merasa seolah hidupnya dijungkir-balikan oleh seseorang yang bahkan tak pernah ia pilih. Tapi lebih dari itu, ia mulai menyadari, ia tak bisa lagi membenci sepenuhnya. Arman muncul dari belakang rumah, mengenakan jaket lusuhnya dan celana panjang kusam. Namun wajahnya kali ini tidak setegang biasanya. Ia membawa 2 gelas teh hangat, meletakkannya pelan di depan Luna. Aku tahu aku salah menyembunyikan semuanya, ucap Arman lirih. Luna diam. Ia menatap gelas itu tanpa menyentuhnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu, gumam Luna pelan. Arman tidak menjawab. Ia duduk di anak tangga, memandang tanah basah di halaman kecil mereka. Aku nggak pernah berharap kamu langsung mencintaiku, Luna. Aku cuma ingin jujur, setelah sekian lama aku hidup dalam penyamaran. Kenapa kamu memilih hidup seperti ini? Kamu punya segalanya. Kenapa justru kamu tampil seperti orang gila di pinggir jalan? Tanya Luna, masih dengan nada tajam. Arman menghela napas panjang. Karena aku pernah melihat dunia dengan mata yang penuh dendam. Aku pernah ingin membalas semuanya. Tapi saat aku mulai membangun yayasan rehabilitasi, aku sadar orang-orang yang paling sakit bukan hanya yang miskin, tapi mereka yang kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diri, kehilangan arah. Dan aku salah satunya. Luna menoleh. Pandangannya mulai melembut. Waktu aku tahu aku akan menikah denganmu, aku sempat ingin membatalkan semuanya, lanjut Arman. Tapi aku juga tahu ini bukan tentang balas budi. Ini tentang membuka luka yang lama dan menambalnya bersama. Luna menggigit bibir. Air matanya mulai menggenang. Aku hanya merasa selama ini aku dipaksa. Aku bukan boneka. Tapi sekarang aku merasa lebih buruk lagi karena ternyata kamu punya luka lebih dalam dariku. Arman berdiri, lalu melangkah pelan ke dalam rumah. Tapi sebelum masuk, ia berhenti dan berkata, Luna, aku tidak butuh kamu menyayangi aku sekarang. Tapi aku butuh kamu tahu satu hal. Aku tidak sedang menyamar untuk menguji. Aku menyamar untuk melindungi. Melindungi siapa? Tanya Luna dengan suara gemetar. Arman menoleh. Diriku sendiri. Kemudian ia melangkah masuk, meninggalkan Luna sendiri bersama hujan yang mulai turun kembali. Dan di antara suara rintik yang membasahi atap triplek itu, Luna sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan cinta. Belum. Tapi sebuah rasa bahwa pria yang tampak kacau itu menyimpan kedalaman yang belum pernah ia lihat dari siapapun sebelumnya. 3 hari berlalu sejak percakapan itu. Tapi kata-kata Arman masih menggema di kepala Luna, membelah pikirannya seperti mata pisau yang pelan namun tajam. Ia mulai menatap Arman dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai pria kumal yang dipaksakan jadi suami, tapi sebagai seseorang yang menyimpan perang besar di dalam dirinya. Pagi itu, Luna memberanikan diri mengikuti Arman secara diam-diam untuk kedua kalinya. Kali ini tanpa rasa marah, hanya rasa ingin tahu yang membakar dalam diam. Ia menyewa taksi dan meminta sopirnya menjaga jarak, sementara sedan hitam Arman kembali melaju tenang di tengah keramaian kota. Mobil itu kembali berhenti di gedung megah berlantai 12. Luna turun, mengenakan masker dan kacamata hitam. Ia masuk menyelinap, berdiri jauh di belakang ruang konferensi yang ramai dengan orang-orang bersetelan formal. Di depan ruangan, Arman berdiri gagah. Rautnya berbeda, tegas, dewasa, dan penuh harisma. Ia sedang memberikan materi tentang trauma psikologis dan pemulihan mental pasca bencana. Seluruh hadirin menyimak serius. Suaranya jelas, penuh empati, dan tidak seperti pria pemarah yang biasa berteriak di bawah kolong jembatan. Luna hampir tak percaya. Arman bercerita tentang anak-anak yang kehilangan keluarganya karena konflik, tentang ibu-ibu yang mengalami depresi berat, tentang remaja yang mencoba bunuh diri setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tapi saat ia menyebut satu kasus istimewa, nada bicaranya berubah lirih. Ada seorang anak lelaki yang kehilangan ibunya karena kesalahan orang berkuasa. Ia tumbuh dalam pelarian, penuh dendam. Tapi kemudian, ia belajar bahwa dendam hanya memperpanjang luka. Dan sejak itu, dia memilih menyembuhkan,
bukan menghancurkan. Luna menunduk. Ia tahu, Arman sedang bercerita tentang dirinya sendiri. Selesai sesi, Arman menghampiri beberapa peserta yang ingin berdiskusi. Luna tetap bersembunyi. Tapi ia menangkap momen ketika Arman menatap lurus ke arah pintu keluar. Tepat ke tempat Luna berdiri. Pandangan mereka bertemu. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat Luna berbalik dan berlari keluar. Saat ia kembali ke rumah, malam sudah jatuh. Arman belum pulang. Luna duduk di ruang tamu, memandangi koper tempat Arman biasa menyimpan barang-barangnya. Ia membukanya perlahan, mencari sesuatu yang bisa menjawab semua pertanyaan yang belum terucap. Dan di dasar koper itu, di balik tumpukan buku psikologi dan kertas seminar, ia menemukan satu kotak kecil berbalut kain batik tua. Di dalamnya, ada sebuah foto. Foto lama. Seorang pria, ayahnya, berdiri bersisian dengan seorang anak laki-laki berwajah muram. Itu Arman. Luna terdiam lama. Napasnya tersengal. Ia tak pernah tahu, ayahnya punya sejarah sedalam ini dengan Arman. Ia tak pernah tahu bahwa pria yang kini jadi suaminya pernah diselamatkan oleh keluarganya, lalu ditinggalkan begitu saja. Ketika suara langkah Arman terdengar di luar rumah, Luna tidak langsung membuka pintu. Ia masih terpaku di depan foto itu, berusaha memahami satu kenyataan yang belum siap ia terima. Bahwa mungkin cinta yang paling dalam tumbuh bukan dari kesempurnaan, tapi dari rasa saling menanggung luka bersama. Pintu terbuka pelan. Suara langkah Arman menyusuri ruang utama seperti biasa, tenang, nyaris tanpa beban. Tapi malam ini, ia terhenti di ambang pintu kamar. Di sana, Luna duduk bersila di lantai, memegang foto tua itu dengan mata sembab. "Aku nemuin ini," ucap Luna pelan, tanpa menoleh. Arman berdiri diam. Tak menjawab, tak bergerak. Tapi dari nafasnya yang berat, Luna tahu pria itu sedang bergelut dengan sesuatu di dalam dadanya. "Itu foto terakhirku bareng ayahmu," gumam Arman akhirnya. "Waktu itu, aku masih 9 tahun. Ibuku baru saja meninggal karena serangan jantung. Kami sekeluarga nggak punya uang buat berobat. Tapi ayahmu datang, dia bantu biaya rumah sakit. Dia yang bayarin semuanya. Tapi setelah ibumu tahu, bantuan itu dihentikan. Katanya, image keluarga harus bersih. Nggak boleh dekat-dekat sama orang miskin." Luna menggertakkan gigi. "Aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu." Arman mendekat, lalu duduk di seberang Luna. Jarak mereka hanya sebilah tikar. Tapi atmosfernya seperti dua dunia yang sedang mencoba menyatu. "Aku benci keluarga kalian. Dulu," lanjut Arman. "Aku tumbuh di jalanan, penuh dendam. Tapi ketika dewasa, aku sadar, kalau aku terus benci, aku cuma ngelanjutin lingkaran yang sama. Jadi aku bangun yayasan itu, bantu anak-anak jalanan, orang dengan gangguan mental. Biar mereka nggak tumbuh seperti aku." Luna menatapnya dalam-dalam. "Terus, kenapa kamu nggak pernah cerita semuanya dari awal?" Arman menarik napas dalam. "Karena aku takut kamu cuma akan lihat aku sebagai orang yang menagih hutang budi. Aku nggak butuh kasihanmu, Luna. Aku cuma pengin kamu bisa melihat aku sebagai manusia. Bukan gelandangan, bukan direktur, bukan korban." Luna perlahan meletakkan foto itu di lantai, lalu meraih cangkir teh dingin yang ada di meja kecil. Ia menatap uap sisa yang menggantung samar di bibir cangkir. "Aku gak tahu apa yang aku rasain sekarang," bisiknya. "Aku juga," jawab Arman lirih. Hening. Lama. Tapi di tengah sunyi itu, ada yang berubah. Luna tidak lagi melihat Arman sebagai musuh. Ia bukan lagi makhluk aneh yang mengusik hidupnya. Di balik kekumuhan yang dulu menjijikkan, di balik emosi meledak-ledak yang dulu menakutkan, kini ia melihat luka. Luka yang sangat dalam, yang selama ini ditutupi dengan kemarahan dan sikap acuh. Dan anehnya, di sanalah rasa itu mulai tumbuh. Bukan cinta, tapi empati. Dan dari empati, mungkin sesuatu yang lebih besar bisa bermula. Saat malam semakin larut, dan lampu-lampu kota padam satu persatu,
Luna berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku masih belum bisa maafin kamu sepenuhnya. Tapi aku juga nggak bisa lagi pura-pura benci. Arman mengangguk pelan. Aku nggak minta dimaafin. Aku cuma mau jujur akhirnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, tak ada lagi dinding tak kasat mata di antara mereka. Hanya dua orang yang sama-sama luka, mencoba mencari cahaya dari reruntuhan hidup yang pernah hancur. Minggu pagi yang dingin menyelimuti kota kecil tempat Luna dan Arman tinggal. Matahari enggan menampakkan diri, seolah tahu hari ini akan menjadi titik balik dari semua kisah yang pernah mereka jalani. Luna terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap langit-langit kamar sempit mereka dengan pikiran melayang. Suasana semalam masih tertinggal di dalam dada. Percakapan mereka terasa seperti benih yang ditanam dalam tanah kering. Belum tumbuh, tapi tidak mati. Ketika ia membuka pintu kamar, aroma kopi hitam menyambutnya. Arman berdiri di dapur kecil, menyeduh 2 cangkir. Matanya masih menyimpan lelah, tapi bibirnya melengkung kecil, menyiratkan ketulusan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Mau? Tanyanya singkat, menyodorkan 1 cangkir. Luna mengangguk. Ia duduk di kursi rotan reot yang nyaris patah. Mereka tak banyak bicara pagi itu. Hanya duduk, menyeruput kopi masing-masing dalam diam. Namun ada sesuatu yang berbeda dari keheningan ini. Tidak seperti dulu, tidak dingin, tapi tenang. Tiba-tiba, suara pintu diketuk keras dari luar. 3 kali. Tidak seperti biasanya. Arman bangkit. Saat ia membuka pintu, sosok perempuan parubaya dengan wajah cemas berdiri di depan. Itu adalah Bu Ratmi, salah satu pengurus yayasan tempat Arman bekerja. Wajahnya pucat, nafasnya tergesa. Ada masalah besar, katanya panik. Seseorang membocorkan identitasmu ke media. Mereka tahu kamu tinggal di kontrakan kumuh ini. Wartawan sudah mulai berdatangan ke gedung yayasan. Semua orang tanya kenapa direktur utama bisa hidup sebagai gelandangan. Arman menegang. Siapa yang bocorin? Entah. Mungkin ada yang merasa iri. Tapi ini sudah tersebar ke media sosial. Namamu trending di mana-mana. Luna terdiam. Ia langsung membuka ponselnya. Beranda penuh dengan foto-foto Arman dalam 2 dunia. Satu dengan pakaian mewah di ruang seminar, dan satu lagi dengan wajah kumuh, duduk di pinggir jalan. Judul berita bertebaran. Direktur Yayasan Jiwa ternama ternyata menyamar jadi gelandangan. Drama atau ujian cinta? Ini alasan mengejutkan sosok Arman menyamar jadi pengemis. Luna menatap Arman yang kini berdiri kaku. Matanya tak menampakkan panik. Tapi dari rahangnya yang mengeras, Luna tahu, ini lebih buruk dari yang ia kira. Aku harus ke kantor sekarang, ucap Arman. Aku ikut, jawab Luna cepat. Arman menoleh, tampak terkejut. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan mengambil jaketnya. Mereka berdua melaju ke kantor yayasan. Di depan gedung, sudah berdiri beberapa wartawan dengan kamera dan mikrofon. Satpam berusaha menghalau mereka. Tapi begitu Arman turun dari mobil, sorot kamera langsung menyambar dari segala arah. Pak Arman, benarkah Anda sengaja hidup seperti gelandangan? Apa ini bagian dari terapi sosial atau strategi marketing? Bagaimana perasaan istri Anda, Bu Luna? Apakah dia tahu? Luna menggenggam tangan Arman erat. Ia berdiri di sisi pria yang dulu sangat ia benci. Kini, ia tahu, Arman tak butuh dibela, tapi ia butuh ditemani. Arman mengangkat tangannya, meminta semua orang tenang. Teman-teman media, saya akan jelaskan semuanya. Tapi bukan di sini. Saya akan adakan konferensi pers resmi nanti sore. Lalu ia menoleh ke arah Luna. Tatapannya berbeda. Dalam, penuh rasa takut yang baru kali ini terlihat. Karena rahasia terakhir yang belum pernah ia buka kini akan dibongkar di hadapan dunia. Dan Luna belum tahu, di balik identitas Arman, masih ada satu fakta yang bahkan lebih mengguncang dari semua yang sudah terungkap. Fakta yang bisa menghancurkan semuanya. Atau justru mengubah segalanya. Sore itu, langit Jakarta tampak muram.
Gedung Yayasan Rehabilitasi Jiwa Amanah Sejahtera dipenuhi wartawan, kamera, dan rasa haus akan satu hal, kebenaran. Di ruang konferensi utama, ratusan kursi telah dipenuhi awak media, aktivis sosial, dan rekan profesional Arman. Di ujung ruangan, sebuah podium berdiri tegar dengan mikrofon tunggal. Lampu sorot mengarah ke sana, siap membedah wajah siapapun yang berani berdiri di bawahnya. Arman berjalan pelan ke depan, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam tanpa dasi. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan ledakan. Di sisi kiri ruangan, Luna duduk di kursi undangan. Tangannya mengepal di atas pangkuan, bibirnya menegang. Arman berdiri di balik mikrofon. Hening seketika. Semua telinga menanti, semua mata tajam menusuk. Aku tahu banyak dari kalian ingin tahu, kenapa aku menyamar sebagai gelandangan, ucap Arman pelan, tapi suaranya menggema ke seluruh ruangan. Jawabannya bukan strategi, bukan eksperimen, bukan pencitraan. Ia menatap lurus ke arah kamera. Aku melakukan itu karena aku trauma, dan aku ingin menyembuhkan trauma itu bukan hanya lewat teori, tapi lewat luka yang sebenarnya. Ruangan masih hening. Beberapa wartawan mulai mencatat cepat. Arman melanjutkan. Waktu aku kecil, ibuku meninggal karena serangan jantung. Kami miskin. Tak ada yang mau bantu. Sampai akhirnya ayah Luna, ya, suami dari Bu Ratna, datang dan menolong. Tapi saat istrinya tahu, bantuan itu dihentikan. Aku dan ibuku diusir dari rumah sakit. Ia menghela napas, lalu menunduk sejenak. Setelah ibuku meninggal, aku tumbuh sendiri. Di jalan. Di antara orang-orang yang hilang akal karena dunia tak adil. Aku bertahan, belajar, berjuang, sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Suara Arman mulai bergetar. Tapi semua luka itu masih menempel. Aku ingin tahu, apakah orang yang dulu menghancurkan hidupku bisa mencintaiku jika aku datang kembali, tanpa nama, tanpa gelar, tanpa harta. Seluruh ruangan membisu. Tapi semua berubah ketika aku menikahi Luna. Aku pikir aku sedang menguji, ternyata aku yang sedang diuji. Arman menoleh ke arah Luna. Matanya basah. Kamu tahu, Luna, aku nyamar bukan buat mengerjainmu. Tapi karena aku nggak tahu cara lain buat jadi orang biasa lagi. Aku udah terlalu lama hidup dalam kemarahan. Tapi Mu pelan-pelan nyembuhin itu. Luna berdiri dari kursinya. Seluruh mata mengikuti gerakannya. Ia berjalan pelan ke depan, hingga berdiri di samping Arman. Matanya menatap penonton, lalu beralih ke wajah suaminya. Aku nggak ngerti cinta kayak orang lain. Tapi hari ini aku tahu. Apa yang kamu lakuin bukan kebohongan, tapi bentuk luka yang berubah jadi kekuatan. Luna menggenggam tangan Arman. Dan aku di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi bahwa orang yang paling kuat adalah mereka yang pernah remuk dan memilih untuk menyembuhkan. Tepuk tangan membahana. Wartawan berdiri. Kamera berkedip-kedip tanpa henti. Di tengah sorotan cahaya, Arman dan Luna berdiri berdua. Dua orang yang dulunya asing. Kini dipertemukan bukan oleh cinta pada pandangan pertama, tapi oleh luka yang saling memahami. Tapi cerita mereka belum selesai. Karena malam itu, setelah semua kamera dimatikan, satu kotak misterius dikirimkan ke rumah mereka. Di dalamnya, ada foto lama yang tak pernah dilihat Arman. Foto seorang wanita, ibunya, bersama sosok pria yang memegang surat berstempel keluarga Luna. Dan di balik foto itu, tertera tulisan tangan. Kamu bukan cuma anak yang pernah aku tolong. Kamu adalah bagian dari keluarga kami sejak awal. Kotak itu tergeletak di atas meja kecil di ruang tamu kontrakan mereka. Lampu gantung tua menggantung rendah, menyinari foto yang kini berada di tangan Arman. Ia menatap gambar itu tanpa suara. Wajahnya berubah pucat. Jari-jarinya gemetar saat membaca kalimat di balik foto. Kamu bukan cuma anak yang pernah aku tolong. Kamu adalah bagian dari keluarga kami sejak awal. Luna duduk di sebelahnya. Pandangannya tajam tertuju pada gambar sosok wanita dalam foto.
Wajah itu begitu mirip dengan foto almarhum ibunya saat muda. Tapi yang paling mengejutkan, pria di samping wanita itu adalah ayah Luna sendiri. Aku nggak ngerti, bisik Arman. Kenapa ayahmu nulis ini? Luna mengambil amplop kecil yang terselip di bawah foto. Di dalamnya, ada surat dengan tinta yang mulai pudar. Tulisan tangan ayahnya jelas. Jika kamu membaca ini, maka waktunya sudah tiba. Arman, kamu bukan orang asing. Ibuku, nenekmu, adalah adik kandung ayahku. Kau adalah sepupuku, darah dari darahku. Aku menyembunyikannya karena rasa bersalah. Karena aku takut tak bisa menepati janji yang kubuat pada ibumu sebelum ia meninggal. Arman mematung. Dunia seolah runtuh dalam satu tarikan napas. Aku, keluargamu. Suaranya nyaris tak terdengar. Luna pun membeku. Tak pernah terpikir olehnya bahwa pria yang kini menjadi suaminya ternyata memiliki ikatan darah yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ayah tahu semua ini? Tanya Arman dengan suara pecah. Luna mengangguk pelan. Mungkin itu alasan sebenarnya kenapa beliau memilih kamu. Bukan sekadar menebus hutang budi, tapi menyatukan kembali darah yang dulu tercerai. Arman bangkit dari kursinya. Ia melangkah keluar rumah, berdiri di bawah langit malam yang mendung. Angin berembus pelan, menerpa wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya sesuatu dalam dirinya yang selama ini kosong, kini mulai utuh. Luna menyusul dari belakang. Ia berdiri di samping Arman. Diam. Kamu tahu, Luna, bisik Arman. Selama ini aku pikir aku hidup buat balas semua yang pernah diambil dariku. Tapi ternyata, aku hidup buat nyambungin yang pernah diputusin. Luna memegang tangannya erat. Dan kamu nggak sendiri. Arman menoleh. Tatapannya tak lagi penuh luka. Tapi ada cahaya. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari terowongan panjang dan akhirnya melihat cahaya pagi. Aku nggak tahu gimana masa depan kita nanti, ujar Luna. Tapi kalau kamu mau, kita mulai semuanya dari awal, bukan sebagai orang asing yang dijodohkan, tapi sebagai dua jiwa yang memilih untuk sembuh bersama. Arman menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Tak lagi terjebak dalam dendam, penyamaran, atau masa lalu yang kelam. Di antara gemuruh petir yang jauh di kejauhan dan rintik hujan pertama yang mulai turun, mereka berdiri bersama. Bukan karena takdir yang dipaksakan, tapi karena pilihan. Dan di sanalah kisah ini tak berakhir. Tapi justru baru saja dimulai. Setiap manusia menyimpan luka, dan tak ada yang benar-benar kita pahami hanya dari penampilan luar. Terkadang, Allah menyembunyikan ketulusan dalam sosok yang terlihat paling hina, dan menanamkan cahaya dalam hati yang paling gelap. Arman bukan hanya seorang pria penuh luka, tapi pelajaran bahwa cinta sejati tumbuh bukan karena harta, tapi karena keberanian untuk menerima dan menyembuhkan. Cerita ini adalah fiktif, disusun sedemikian rupa agar tampak nyata, semata-mata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih sahabat Jendela Kisah yang telah mengikuti hingga akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati dan membuka matamu, jangan lupa like, tulis komentar terbaikmu, dan subscribe untuk terus mendukung kisah-kisah yang menggugah dan penuh pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya.